Makanya ibu-ibu minta pada kalian untuk konsekuen. Kalau sudah menjadi anggota partai, jangan melirik-melirik lagi untuk pindah partai. Itu tidak ada dedikasi of life-nya. Jadi, mereka-mereka dari eksekutif, artinya seperti bupati, wali kota, gubernur, itu harus datang ke kantor partai sebagai orang partai untuk ikut rapat partai. Sehingga dengan demikian makin terjalin kegotong royongan, kekompakan di antara seluruh anggota partai yang berada di 3 pilar partai. Saya lihat ada mana tadi ya? Kok menghilang? Mana Bu? Tunggu. DPC, itu dia. Ini Kota Surakarta. Kota Surakarta ditampilkan Pak Adi. Oh itu. Kenapa kok ibu nyebut itu? Karena ketua DPC-nya itu orang lama. Dianya ikut dari PDI. Itu orangnya pakai berngos. Kalau ngomong seenaknya sendiri. Kalian juga mesti seperti dia. Senioritasnya luar biasa. Sekarang ya, dan kesetiaannya pada partai. Tunggu mana lagi ya? Oh, tadi ada, sekarang kemana itu? NTB. NTB. NTB Pak Adi tayangkan. NTB. Pak Rahmat. NTB itu sama aja itu. Orangnya juga itu satu lehting sama Pak Rudi. Ya bayangkan, mesti ada loh yang pada ngikut. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini, Minggu 22 Oktober 2023. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam cuplikan video tadi, kita mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum PDIP dan ada beberapa penegasan penting yang beliau tekankan dalam kehidupan berpartai, yakni dedikasi of life dan kesetiaan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, berbicara soal dedikasi of life dan juga tentang kesetiaan dalam sebuah organisasi, itu adalah menjadi landasan dasar yang harus kita pikirkan secara matang ketika kita ingin bergabung di dalam sebuah organisasi. Kita dituntun untuk menjadi pribadi yang setia, kita dituntun untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, dan juga kita dituntun agar kita benar-benar menjadi dewasa dalam kehidupan berorganisasi, baik itu di partai politik maupun di non-partai politik. Saudara, dalam beberapa menit ke depan ini, saya akan menghadirkan kembali ke hadapan pemirsa sekalian tentang isu hangat yang masih ramai dibicarakan di media sosial saat ini, yakni isu soal Gibran Rakabuming Raka. Ada apa dengan Gibran Rakabuming Raka? Ada apa dengan keluarga besar dari Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo? Apakah mereka akan berkhianat terhadap PDIP? Ataukah ini hanyalah permainan-permainan kecil untuk menghebohkan dunia perpolitikan di tanah air? Tapi untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini, dan nanti di akhir video saya akan memberikan tanggapannya. Mari kita saksikan bersama-sama. Dan padahal Gibran yang tadi kita lihat, kalau semisal Prabowo dengan Gibran, suaranya akan turun Pak, 30%. Tapi media malah
ramai mencocokkan Prabowo dengan Gibran. Ini Iya. bagaimana Bapak melihatnya? Saya mau sampaikan bahwa dalam temuan kami terlihat dari 4 cawapres potensial Prabowo ya. Jadi satu di antaranya justru ketika dipasangkan dengan Prabowo cenderung elektabilitas Prabowo mengalami penurunan dan itu Gibran. Memang ketika itu dipaksakan ya, ketika dipaksakan antara pasangan Prabowo dengan Gibran, justru ingin saya sampaikan Prabowo dalam posisi yang blunder dan kembali akan mengalami kekalahan yang serupa dengan pilpres-pilpres sebelumnya ya, seperti pilpres sebelumnya. Olehnya itu, dari 4 cawapres potensial, dan saya buat klaster lagi, cawapres sangat potensial, dalam temuan survei kami sangat merekomendasikan hanya 3 nama. Apakah Hovifa yang terafiliasi di Jawa Timur sebagai gubernur sekarang, Jawa Timur, dan terafiliasi kuat dengan pemilih NU, ataukah memilih antara Pak Yusril, yang merepresentasi di luar dari Jawa, tetapi kemudian secara persepsi kuat bahwa beliau adalah sosok yang religius, berpengalaman dalam pemerintahan, paham dengan konstitusi kenegaraan, dan dinilai tegas. Ya. Ataukah memilih Erick Thohir? Ya, memilih Erick Thohir yang dinilai lebih nasionalis, namun menjadi catatan bahwa Erick Thohir secara kewilayahan itu kekuatannya juga hampir sama dengan Prabowo Subianto, datangnya dari Jawa Barat. Ya, itu. Jadi saya sangat ingin sampaikan bahwa ketika Prabowo dipasangkan Gibran itu adalah pilihan yang cukup blunder ya. Bisa saja bahwa saat ini posisi masih relatif stabil, tapi di beberapa hari kemudian atau beberapa bulan kemudian posisi Prabowo akan tersalip sama Ganjar Mahfud MD jika tetap Prabowo ingin memaksakan diri untuk berpasangan Gibran Rakabuming. Kita temukan juga di data kami, tidak sempat kami sajikan, bahwa secara kuantitatif dari sisi aspek keinginan pemilih, keinginan masyarakat Indonesia, ya, bahwa mereka membutuhkan atau menginginkan figur yang matang ya dalam memimpin negara ini. Itu perlu digarisbawahi. Nah, sedangkan Gibran itu istilahnya kalau misalkan bicara definisi kematangan usia itu masih jauh dari kata kematangan. Sehingga Pak Prabowo ini kelihatannya kingmakernya adalah Pak Jokowi. Pada awalnya Pak Jokowi itu kingmaker bagi 2 orang, Prabowo dan Ganjar Pranowo. Sampai dengan deklarasi kira-kira tadi pagi. Menurut saya bukan. Turning point-nya itu terjadi pada saat Piala Dunia U20. Oh, Mulai terjadi pergeseran. Analisa saya awalnya Pak Jokowi itu lebih kepada Ganjar ya, ketimbang kepada Prabowo. ingat waktu dia ngasih isyarat berambut putih. Betul, Ya, betul, ya, 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 ya. betul. Oke, Ya, terus. jadi itu masih kepada Ganjar. Tetapi dengan penolakan Ganjar terhadap tim Israel yang berujung pada batalnya Piala Dunia U20, sementara Piala Dunia U20 itu sangat penting bagi Pak Jokowi, dan kemudian Ganjar itu ya katakanlah mengikuti sikap dari PDI Perjuangan, Pak Jokowi udah ngeliat, oh berarti kingmakernya Ganjar bagi Ganjar adalah Megawati, bukan Jokowi. Gitu. Nah ini kita jelaskan, ini bukan mau ngadu ya, karena saya ini sering disebut mengadu, ini enggak. Saya sedang berusaha membuat masyarakat kita rasional terhadap Oke. perbedaan-perbedaan Oke. pilihan para Oke. tokoh-tokoh kita, gitu. Bahwa perbedaan pilihan-pilihan itu, pertama itu sering kali bersifat dinamis. Ya, pilihan pada hari H dengan pilihan 3 bulan kemudian dengan tahun depan Bisa atau 5 berubah. tahun bisa berubah, Ya. gitu ya. Kemudian yang kedua, ya pilihan-pilihan itu bukan selalu ideologis, tapi seringkali perbedaan yang disebabkan oleh kepribadian masing-masing pemimpin kita ini. Masing-masing pemimpin kan punya selera. Ya kayak selera makan aja. Misalnya Pak SBY sukanya soto bangkong, gitu. Pak Jokowi mungkin sukanya ayam goreng. Ibu Mega mungkin sukanya nasi goreng, begitu. Kan kita nggak bisa memperdebatkan selera makan, kan? Betul. Kenapa kamu ini kok suka dengan gudeg? Apa kamu ini suka? Nggak bisa jelaskan. Ya sudah, Ya. begitulah. Ya. Ya mungkin ada selera kepribadian barangkali. Seperti Ibu Mega mungkin lebih cocok
kepribadian seperti Mas Ganjar, Ganjar, ya. ketimbang dengan Pak Prabowo gitu. Dua-duanya teman, dua-duanya punya hubungan baik, tapi ketika harus memilih siapa yang akan dinominasikan didukung sebagai calon presiden, Itu masalah selera. pilihannya lari kepada Mas Ganjar misalnya. Disebabkan oleh penilaian mengenai kemampuan, mengenai kompetensi, hal-hal yang sifatnya rasional, komitmen kepada program pembangunan misalnya, atau komitmen kepada kebijakan si pemimpin misalnya. Misalnya balik lagi Piala Dunia U20. Mas Ganjar kan berpartisipasi dalam proses batalnya Piala Dunia U20 Ya. itu. Pak Prabowo kan nggak diam saja, gitu. Diam saja. Gitu. Tapi pada kesempatan yang lain, dua-duanya mungkin berkontribusi. Misalnya ketika COVID, Mas Ganjar berkontribusi pada penanganan COVID pada level Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah. Pak Prabowo karena dia Menteri Pertahanan tidak langsung, tidak sedalam misalnya seperti Menteri Kesehatan atau seperti Pak Luhut yang memang karena dia Menko lalu Dan kemudian ditugaskan, ya. ditugaskan ini itu. Tetapi kontribusi Pak Prabowo juga sangat besar menurut saya. Bayangkan kalau Pak Prabowo kemudian berada di luar pemerintahan, menjadi tokoh oposisi, lalu beliau pidato live disiarkan di seluruh Indonesia dan memerintahkan agar pendukungnya, baik masyarakat maupun tokoh-tokoh Gerindra yang jadi bupati, wali kota, gubernur untuk menolak PSBB misalnya, menolak vaksin misalnya, terbayang nggak bahwa implikasinya adalah penanganan COVID-19 tidak akan secepat dan sebagus yang kita alami. Ya. Gibran jadi cawapresnya Prabowo, maka yang terjadi adalah puncak pengkhianatan Jokowi ke Megawati. PDI Perjuangan disebut bakal memecat Gibran Rakabuming Raka. Hal ini bakal dilakukan partai yang diketuai oleh Megawati Soekarno Putri itu jika Gibran memilih menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Analis politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasah, menilai jika Gibran menerima pinangan Prabowo, maka menandakan dalam tanda kutip jadi pengkhianatan Presiden Jokowi terhadap Megawati. Jika kemudian Gibran tentu dipecat oleh PDIP, dan ini menjadi puncak pengkhianatan Jokowi pada Megawati. Karena tidak mungkin Gibran mewakili PDIP untuk koalisi dengan Gerindra, kata Deddy saat dihubungi pada Rabu 11 Oktober 2023. Hal itu disampaikan Deddy menanggapi maraknya dorongan agar Gibran mau menjadi cawapres Prabowo kian kuat. Aspirasi dan usulan ini datang dari sejumlah kalangan, termasuk dari pihak Gerindra sendiri. Mengenai sosok Gibran sendiri, kata dia, sebenarnya tak punya pengaruh secara elektoral. Namun ia dianggap telah menjadi simbol ayahnya, yakni Presiden Jokowi. Propaganda yang selama ini berlangsung pun dilakukan oleh relawan dan simpatisan Jokowi, sehingga publik akan melihat Jokowi dalam diri Gibran. Jadi Gibran dianggap ada karena faktor Jokowi, ujarnya. Ia mengatakan Prabowo membidik Gibran bukan karena soal prestasi, karena tentu akan kesulitan menawarkan prestasi Gibran dalam rangka kepemimpinan nasional. Tetapi Prabowo melihat pengaruh dan basis massa Jokowi, dan itu yang sedang ia perebutkan dengan Ganjar Pranowo. Sehingga kans Gibran menjadi cawapres besar sepanjang Prabowo masih mengira Jokowi memiliki pengaruh besar dalam kontestasi 2024. Lanjutnya lagi. Lebih lanjut, ia mengatakan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan soal batas usia capres dan cawapres, lalu DPR mengikuti rekomendasi hukum dari MK, ini membuka jalan pintas Gibran masuk ke bursa cawapres. Dan tentu saja sekaligus menutup pertarungan Prabowo dan Ganjar atau PDIP, karena mustahil Jokowi tidak mengerahkan semua kekuasaannya untuk Gibran, dan sekaligus mengawali konflik terbuka antara PDIP dan Jokowi. Pungkasnya lagi. Lebih lanjut diberitakan kalau hubungan Presiden Jokowi dengan Megawati Soekarno Putri kian memanas. Meski hadir dalam rapat kerja nasional PDI Perjuangan di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 29 September 2023 yang lalu, keduanya disebut tak akur.
para kader PDIP agaknya mencium ketidakharmonisan itu. Sampai-sampai Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengomentari para kader partainya yang tak bertepuk tangan saat Jokowi berpidato. Megawati adalah Ketua Umum PDI Perjuangan, sementara Jokowi, seperti sering disebut Mega dalam pelbagai pidato, adalah petugas partainya. Dukung-mendukung calon presiden 2024 membuat hubungan keduanya kurang mesra. Jokowi yang tak dilibatkan dalam pemilihan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDIP semakin dekat dengan Prabowo Subianto, calon presiden Partai Gerindra. Disebutkan lagi kalau hubungan keduanya kian tak menentu ketika Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menggugat ambang batas usia calon presiden. PSI ingin Mahkamah Konstitusi merevisi usia minimal menjadi calon presiden dan wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Tujuannya membuka peluang Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Jokowi, bisa masuk bursa calon wakil presiden di 2024 mendatang. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Politik itu sangat dinamis. Iso dele, sore tempe. Jadi, isu yang beredar soal Gibran Rakabuming Raka saat ini memang sangat berseliweran di media sosial. Namun, pertanyaan saya kepada pemirsa sekalian, apakah ada kejelasan bahwa seorang Gibran Rakabuming Raka akan menjadi calon wakil presiden dari Bapak Prabowo Subianto? Karena bagi saya, ketika saya melihat taktik politik yang dimainkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini memang sungguh dan sangat luar biasa yang membuat orang lain susah sekali untuk menebak. Saya secara pribadi meyakini bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak mungkin dia akan menjerumus bapaknya Presiden Joko Widodo hanya gara-gara dirinya yang berambisi untuk menjadi calon wakil presiden dari Bapak Prabowo Subianto. Sehingga saya meyakini bahwa Gibran dia tidak akan mungkin untuk menjadi calon wakil presiden dari Bapak Prabowo Subianto. Walaupun banyak yang mengatakan bahwa sudah 90%, bahkan ada yang mengatakan sudah 99,999% dan lain sebagainya, Gibran akan sah menjadi calon wakil presiden dari Bapak Prabowo Subianto. Sekali lagi, di dalam hati kecil saya masih ada keraguan. Karena saya sangat yakin dan percaya, Gibran Rakabuming Raka tidak mungkin akan mempermalukan ayahnya Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Kebaikan dari seorang Bapak Presiden Joko Widodo kurang lebih selama 9 tahun lebih ini ketika memimpin negara Indonesia ini sudah sangat luar biasa. Ada begitu banyak jasa-jasa baik yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo guna membangun bangsa ini. Dan saya pun secara pribadi meyakini bahwa seorang Gibran Rakabuming Raka tidak akan mungkin dia akan keluar dari PDIP. Gibran pastinya dia paham betul bahwa dia dididik, dia dilatih, dia digembleng, dia bisa sehebat sekarang ini karena PDIP. Dan saya sangat yakin seorang Gibran Rakabuming Raka tidak mungkin akan mengkhianati partai PDIP. Saya berkeyakinan bahwa keluarga besar Jokowi adalah keluarga yang baik. Gibran Rakabuming Raka
adalah salah satu wali kota yang ada di Indonesia yang cukup berprestasi. Dan dia paham betul bahwa dia bisa sehebat sampai sekarang ini itu karena PDIP. PDIP yang menggemblengnya untuk menjadi pribadi yang hebat, untuk menjadi pribadi yang luar biasa seperti sekarang ini. Sehingga ketika isu yang berseliweran di media sosial bahwa Gibran akan menjadi cawapres dari Bapak Prabowo Subianto, Gibran akan meninggalkan PDIP dan bergabung dengan Partai Golkar, saya rasa ini hanyalah isu. Masih ingatkah kita akan pesan dari Bapak Presiden Joko Widodo? Ojo kesusu, jangan gerasa gerusu. Dan seorang Presiden Joko Widodo yang sangat mahir dalam membitaki catur politiknya ini, pasti dia akan penuh dengan ketelitian, penuh dengan kehati-hatian menjelang pemilu 2024 ini. Joko Widodo adalah seorang politisi senior, seorang politisi yang begitu mematikan, sehingga apa yang terjadi hari ini, berita-berita yang berseliweran di media sosial saat ini, bagi saya secara pribadi melihat bahwa ini hanyalah isu semata. Mari kita refleksikan diri kita baik-baik. Kita melihat hal-hal yang dilakukan oleh seorang Presiden Joko Widodo, hal-hal yang dilakukan oleh seorang Gibran Rakabuming Raka. Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya secara pribadi meyakini bahwa Gibran akan tetap tegak lurus bersama PDIP. Itu hal yang pertama. Lalu hal yang kedua, Gibran Rakabuming Raka tidak mungkin dia akan menjadi calon wakil presiden dari Bapak Prabowo Subianto. Mari kita lihat sampai di tanggal 25 Oktober 2023 nanti. Apakah Gibran akan menjadi cawapres dari Bapak Prabowo Subianto? Ataukah isu-isu yang beredar, yang berseliweran di media sosial saat ini, yang ramai dibicarakan ini hanyalah sebuah permainan politik agar kelihatan seru? Dan tokoh-tokoh politik di sini adalah orang-orang yang sangat berpengaruh, orang-orang yang mampu untuk menggoyangkan politik tanah air dengan cara-cara mereka sendiri. Saudara, mari kita simak lebih lanjut lagi cuplikan-cuplikan video berikut ini. Halo guys, ya akhirnya hari ini Golkar resmi mengusung Gibran sebagai cawapres, ya bacawapres, ya karena belum didaftarkan. Nah, urutannya adalah biasanya setelah didukung oleh partai, diusung oleh partai, maka nanti akan dideklarasikan dan berangkat ke KPU. Dan berdasarkan info yang saya terima, ya nanti malam akan ada deklarasinya di Surabaya. Ya, selama ini beberapa waktu ini, seminggu terakhir ini banyak banget yang DM saya, yang ya SMS, telepon, ya yang intinya ya mengatakan bahwa saya tidak paham soal taktik Jokowi, saya menyebarkan roh jahat soal Jokowi, memfitnah, takut Gibran menang dan sebagainya, hal-hal yang sebenarnya bertolak belakang dengan apa yang saya rasakan, bahwa saya sangat mendukung Jokowi sejak 2014. Jokowi lah yang membuat saya berhenti untuk golput. Saya suka dengan cara kepemimpinan Gibran ya di Solo, terutama soal toleransi seperti yang sering saya katakan. Nah, saya pun sebenarnya nggak keberatan kalau Gibran akhirnya memimpin ya, jadi cawapres atau bahkan jadi presiden, selama tidak membegal, menabrak konstitusi dan
tidak menggunakan instrumen negara untuk kepentingan pribadi, kekuasaan, keluarga. Nah, inilah yang akhirnya membuat kita seolah-olah jadi buta ya, bahwa kita jadi seperti mengkultuskan Jokowi. Kita jadi bias ya, membedakan apa sih yang membuat kita dulu mendukung Jokowi. Apakah karena Jokowi secara pribadi, secara orangnya, atau nilai-nilai yang dia bawa. Kalau saya lebih percaya kepada nilai-nilainya, nilai kebaikan, nilai kerakyatan yang selama ini kita lihat dari diri Pak Jokowi juga kesederhanaan. Jadi pengkultusan akan membuat kita menjadi buta dengan apa yang terjadi. Ya, menurut saya nilai-nilai kebaikan ini akan abadi sepanjang masa. Tapi manusia bisa berubah kapan saja. Salam. Jika Gibran jadi cawapresnya Pak Prabowo, berani nggak PDIP pecat Pak Jokowi? Kalau menurut saya sih pecat saja, karena memang Pak Jokowi sendirinya pun sepertinya sudah tidak ingin di PDIP. Dia sudah punya mainan baru yang dia buat sejak 2014. Dia rawat selama 10 tahun. Partai yang bersimbolkan bunga mawar merah yang siap mekar dan wanginya sudah mulai tercium ke seluruh pelosok negeri. PDIP memang partai besar dan hebat, tapi segala sesuatu itu tidak ada yang abadi. Karena siklus peradaban kan seperti itu. Dari mulai susah, kemudian berjuang, berkuasa, berjaya, hura-hura, kemudian hancur. Nah, mungkin ini akan bergantian kekuasaannya. Mungkin saatnya nanti era partainya Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua Umum, keluarga besar Golkar, teman-teman media yang saya hormati. Nungguin saya dari pagi ya? Hah? Dari kemarin. Dari semalam. Oh ya? Udah di WA. Siap. Ya ini kan baru nyampe ya. Ya, terima kasih sekali teman-teman media yang sudah setia menunggu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Golkar. Saya sangat mengapresiasi hasil Rapimnas pada siang hari ini. Untuk selanjutnya akan kami koordinasikan, akan kami tindak lanjuti bersama dengan Pak Prabowo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu pertanyaan, terima kasih. Hari ini yang ditunggu sudah akan tiba. Terkuak misteri siapa calon pendamping dari Prabowo Subianto sebagai capres Koalisi Indonesia Maju. Tidak bisa dipungkiri bahwasannya tadi malam Bahlil membawa pesan dari Presiden Joko Widodo untuk disampaikan kepada ketua-ketua umum Indonesia Koalisi Indonesia Maju di rumah Bapak Zulkifli Hasan. Tentu saja berita yang dibawa adalah merestui Gibran Rakaning Bumi sebagai cawapres yang akan dipinang oleh Pak Prabowo Subianto dan akan melalui pintu Golkar. Pagi hari ini sudah tampak Rakernas Partai Golkar untuk menentukan cawapres dari Bapak Prabowo Subianto. Kehadiran di Rakernas Bapak Prabowo Subianto pun juga akan
ditandai dukungan yang sangat kuat dari Partai Golongan Karya untuk pasangan Bapak Prabowo Subianto, dan kejutan selanjutnya adalah mengumumkan masuknya Gibran sebagai anggota dari Golkar. Kalau ini benar terjadi pada hari ini, maka putuslah hubungan keluarga Joko Widodo dengan PDIP, terutama Gibran Rakaning Bumi yang langsung secara otomatis dicoret dari keanggotaan. Yang hal ini sudah disampaikan oleh beberapa petinggi dari partai PDIP. Jika seandainya Gibran Rakaning Bumi sudah dipinang dan mau menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Isu yang beredar yang ditunggu-tunggu, Gibran Rakaning Bumi sudah bertemu dengan Ibu Megawati dalam rangka pamit. Apakah isu ini benar atau tidak, yang mengindikasikan bahwasanya para elit politik di Golkar menampik akan kabar tersebut. Yang patut kita cermati adalah keberanian dari Bapak Joko Widodo untuk mengakhiri masa jabatannya dengan menyorongkan Gibran Rakaning Bumi sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Lepas dari pro kontra terkait dinasti politik kekeluargaan di Indonesia yang dilakukan oleh Bapak Joko Widodo, tentu saja kita juga akan meminang mengapa Koalisi Indonesia Maju sangat berkeinginan untuk meminang Gibran sebagai pasangan calon dari Bapak Prabowo. Analisisnya adalah bahwasanya pemilu tahun 2024 ini akan memperebutkan 88 juta penduduk Indonesia usia 17 tahun sampai dengan 35 tahun. Ini berarti 30% dari penduduk Indonesia yang akan diperebutkan dari kelompok muda ini. Gibran Rakaning Bumi sebagai representatif dari anak muda yang tentu saja memiliki pengaruh yang kuat, menjadi lumbung suara yang perlu diperhitungkan. Yang kedua adalah relawan dari Joko Widodo yang memang sampai saat ini solid untuk mendukung apa yang dilakukan langkah Bapak Joko Widodo. Meskipun sebagian relawan pun sudah menyatakan diri mendukung Ganjar Pranowo. Nah, permainan inilah yang dimainkan oleh Prabowo Subianto sejak dengan survei-surveinya erat kaitannya dengan bergandengan tangan dengan Joko Widodo, selalu unggul di dalam survei-survei yang dilakukan 1 tahun belakangan ini. Jika tren ini akan berlanjut, tentu saja sudah diperhitungkan oleh Koalisi Indonesia Maju terkait bagaimana pro dan kontra yang akan terjadi, kemudian waktulah nanti yang akan membukukannya. Yang jelas adalah kerugian dari Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya yang barangkali tercoreng banyak masyarakat yang kecewa terhadap keputusan ini. Benar tidaknya ini adalah politik. Apakah benar itu tuduhan dinasti kekeluargaan? Sesungguhnya juga tidak. Karena sesungguhnya dinasti kekeluargaan itu ada di kerajaan yang untuk main tunjuk. Namun demikian, proses yang terjadi semuanya di kalangan elit politik di Indonesia sudah melibatkan semua keluarga-keluarganya, bukan hanya Presiden Joko Widodo, namun juga Ibu Megawati dengan anak-anaknya yang didudukkan pada posisi kunci, kemudian Amin Rais dengan anak-anaknya di Partai Umat, kemudian Surya Paloh dengan Nasdemnya, juga anak-anaknya kuat di sana, Prabowo Subianto dengan ponakan-ponakannya pun juga ada di sana, Perindo dengan anak-anaknya juga
juga sebagai elit yang selalu dikedepankan untuk menyorongkan menterinya, kemudian semuanya, hampir semuanya, termasuk Demokrat pun SBY dengan anak-anaknya di dalamnya. Sesungguhnya tuduhan dinasti politik yang terjadi pada saat ini adalah merupakan fenomena yang umum di Indonesia. Jadi bukan hanya terjadi di Joko Widodo. Namun demikian, masyarakat punya persepsi yang berbeda tentunya. Kekecewaan ini tentu saja yang mengharapkan arah dari Joko Widodo untuk mendukung secara langsung kepada Ganjar Pranowo tampaknya kandas karena dia lebih mengedepankan untuk mendukung Prabowo Subianto, karena di sana Joko Widodo lebih diuangkan, lebih dibanggakan, lebih dihargai daripada di rumah sendiri. Kemudian berikutnya adalah terkait kekecewaan juga Joko Widodo pada saat pagelaran Piala U17 yang harusnya sebagai perebutan dari Piala Dunia U19, namun kandas di tangan para pemimpin daerah termasuk Ganjar Pranowo yang tegak lurus dari suara PDIP. Inilah beberapa yang terjadi pada detik-detik hari ini, maka kita tunggu apakah betul Gibran Rakaning Bumi akan dideklarasikan lewat Partai Golkar dan esok hari akan deklarasi secara resmi, kemudian hari Senin untuk mendaftarkan di KPU. Kita tunggu permainan ini karena belum selesai. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Menarik ya, ketika kita mendengar penjelasan-penjelasan dari netizen yang kesimpulannya kadang membuat kita itu menjadi takut. Tetapi tidak apa-apa. Semua orang punya hak untuk memandang, semua orang punya hak untuk menilai apa yang dilakukan oleh seorang Presiden Joko Widodo, apa yang dilakukan oleh keluarga besar dari Bapak Presiden Joko Widodo, penilaian terhadap Gibran Rakabuming Raka, dan lain sebagainya seperti yang kita simak dalam cuplikan video tadi. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui bersama, bahwa seorang Presiden Joko Widodo itu bukan politikus kaleng-kaleng. Beliau adalah sosok politik atau sosok politisi yang sangat mematikan. Dengan menatap saja lawan sebelah sudah ketar-ketir, apalagi kalau sampai dia bersuara. Tetapi saya secara pribadi sangat yakin bahwa seorang Presiden Joko Widodo tidak mungkin dia akan membuat kecewa rakyatnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, elektabilitas dari seorang Presiden Joko Widodo yang sampai hari ini masih di angka 80% itu pasti akan tetap dia jaga, pasti akan tetap dia rawat. Karena saya secara pribadi sangat meyakini seorang Presiden Joko Widodo adalah adalah pribadi yang tahu bersyukur dan tahu berterima kasih kepada rakyatnya. Lalu pun berikutnya lagi, saya mau tegaskan bahwa isu-isu yang beredar saat ini, baik itu yang datang dari Gibran Rakabuming Raka maupun hubungan antara Gibran dengan PDIP, hubungan antara Presiden Joko Widodo dan PDIP, kita tunggu tanggal mainnya sampai di tanggal 25 Oktober. Jika benar bahwa seorang Gibran Rakabuming Raka akan menjadi cawapres dari seorang Prabowo Subianto, berarti apa yang saya duga, apa yang saya pikirkan selama ini meleset. Tetapi jika pada tanggal 25 nanti Gibran Rakabuming Raka tidak terpilih menjadi calon wakil presiden dari seorang Bapak Prabowo Subianto, maka saya sangat yakin dan percaya
keluarga besar Jokowi tidak akan mungkin berpaling dari PDIP. Saudaraku sebangsa dan setanah air, di media sosial akhir-akhir ini seringkali kita temukan, bahkan ada yang sampai mengatakan bahwa keluarga Presiden Joko Widodo adalah keluarga yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih. Bahkan ada influencer-influencer yang mencaci maki dan menghina-hina Bapak Presiden Joko Widodo, adanya politik dinasti dalam keluarga Bapak Presiden Joko Widodo dan lain sebagainya. Ya, tidak apa-apa. Tetapi saya secara pribadi, saya mau katakan kepada pemirsa sekalian bahwa jangan terprovokasi, jangan kita hanya mau turut rame, lalu kita dengan seenaknya kita mencampakkan atau mempersalahkan Bapak Presiden Joko Widodo. Kita lihat dulu, apakah tuduhan-tuduhan yang disampaikan saat ini itu sudah sesuai dengan fakta atau tidak? Tuduhan bahwa seorang Gibran Rakabuming Raka akan meninggalkan PDIP dan menjadi cawapres dari Bapak Prabowo Subianto, apakah itu akan menjadi fakta atau tidak? Jangan sampai ini semua hanya isu belaka. Tuduhan bahwa seorang Presiden Joko Widodo akan meninggalkan PDIP dan membesarkan PSI, apakah itu akan menjadi fakta ataukah hanya sebuah isu belaka? Sekali lagi, ojo ke susu, jangan gerasa gerusu. Itulah pesan Presiden Joko Widodo yang sampai saat ini masih terus saya pikirkan, masih terus saya renungkan sebagai bahan refleksi, bahwa seorang Presiden Joko Widodo di mata saya yang rakyat jelata ini adalah sosok pemimpin yang begitu istimewa. Beliau sangat luar biasa, jasa beliau untuk membangun bangsa dan negara ini memang sangat luar biasa, sehingga saya pun sebagai rakyat jelata mau katakan bahwa satu-satunya presiden di bangsa ini yang mampu mengamalkan sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu hanya seorang Presiden Joko Widodo. Dan juga hanya seorang Presiden Joko Widodo kami yang rakyat jelata ini bisa merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Sehingga sekali lagi saya berkeyakinan seorang Presiden Joko Widodo tidak mungkin akan menyakiti hati rakyatnya. Tidak mungkin beliau akan menyakiti hati perasaan rakyatnya. Dia pasti akan menjaga kepercayaan dirinya terhadap rakyatnya. Dan juga seorang Joko Widodo, dia adalah sosok politikus yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Mari kita tetap pantau, kita tunggu sampai di tanggal 25 Oktober 2023. Apakah benar Gibran akan menjadi cawapres dari dari Bapak Prabowo Subianto, ataukah ini semua hanyalah isu semata? Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan mari kita kawal Bapak Presiden Joko Widodo sampai di akhir masa purna tugasnya.